Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu di STMJ, sharing 7 menit with Jesus hari ini, hari Rabu 13 Maret 2024, bersama saya Sinta dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Bacaan hari ini kita ambil dari kitab Yesaya, bab 49, ayat 8-15. Melalui perikop ini, Tuhan berjanji kepada Sion bahwa pada saat Tuhan berkenan, maka Ia akan menjawab, menyelamatkan, menolong, memimpin, menuntun, dan menyertai mereka, sehingga mereka akan mengalami hidup yang berbahagia. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat yang ke-10, yang berbunyi, mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Melalui ayat ini, saya merasakan bahwa Allah senantiasa peduli dan sangat mengasihi kita semua umat-Nya, sehingga Ia akan selalu menyertai kita, baik di dalam suka maupun duka. Dan Ia senantiasa menuntun kita, serta merencanakan rancangan yang terbaik untuk kita sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Dulu saya pernah berdoa, mohon agar Allah senantiasa menyertai dan menuntun saya. Tetapi, bukan petunjuk dan jalan keluar yang saya dapatkan, melainkan pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan yang saya hadapi. Pada saat itu, saya merasa sangat takut, karena suami saya memiliki komorbid asma. Saya takut keluarga saya terkena wabah tersebut, karena pada saat itu banyak orang yang meninggal dunia, dan rumah sakit juga mulai penuh, dokter-dokter kekurangan suplai obat-obatan, oksigen, dan lain sebagainya. Saya pun memiliki anak yang masih kecil, dan saya tidak bisa membayangkan kalau sampai anak saya diopnam, saya tidak bisa mendampingi, dan anak saya harus berhadapan dengan perawat yang menggunakan APD. Wah, saya sungguh sangat takut. Pada saat itu, saya juga tidak tahu bagaimana caranya beradaptasi untuk selamat dari pandemi ini. Dan saya pun bertanya-tanya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Waktu itu saya pernah sampai tidak keluar rumah selama 1 bulan. Saya tidak berani bertemu dengan banyak orang. Saya tidak bisa merasakan damai sejahtera, dan saya hanya bisa berdoa mohon petunjuk kepada Allah. Tetapi ternyata di balik wabah COVID-19 ini, di saat saya berdiam diri di rumah selama 1 bulan, justru pada saat itulah saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenal persekutuan doa yang pada saat itu diselenggarakan secara online via YouTube. Saya yang sebelumnya belum mengenal sama sekali persekutuan doa, menjadi rajin mengikuti persekutuan doa secara online. Dan melalui acara ini, saya merasa sangat terberkati dan merasa Yesus sangat peduli dan mengasihi saya. Karena pada saat mendengarkan pengajaran di dalam persekutuan doa, Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, Yesus menjawab kegalauan-kegalauan saya, Yesus memberikan jalan keluar terhadap permasalahan saya. Yesus memberikan penghiburan ketika saya terjatuh, dan Yesus memberikan kepada saya pengharapan dan kekuatan yang baru. Dan ketika mengikuti acara tersebut, saya merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Saya pun heran, seringkali terjadi apa yang sedang saya rasakan secara kebetulan dibahas di dalam pengajaran di persekutuan doa oleh pewarta. Awalnya saya berpikir hal ini adalah suatu kebetulan, tetapi terlalu banyak kebetulan untuk disebut kebetulan. Dari situlah saya mengimani bahwa di balik bencana pandemi ini, Yesus menjawab doa saya tadi, bahwa sungguh Ia senantiasa menuntun dan menyertai saya di dalam suka dan duka dengan caranya.
Walaupun terkadang Ia menjawab doa saya dengan cara yang belum saya mengerti, walaupun terkadang saya masih menunggu doa saya terjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Walaupun terkadang kehendaknya yang terjadi bukan kehendak saya. Dan terkadang mungkin terasa sulit karena kita tidak tahu maksud Tuhan di balik permasalahan kita. Sehingga kita tidak sabar dan bertanya, kapan doa kita terjawab? Bagaimana dengan masa depan saya? Tetapi saya percaya bahwa rencananya indah dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita di waktu yang menurutnya tepat, sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Dan pasti Ia akan memegang janjinya. Penyertaannya serta pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita, karena pasti Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Saya pun terus belajar bahwa yang harus kita lakukan adalah percaya penuh atas rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, dan senantiasa bersukacita dan bersyukur. Karena kita tahu bahwa rancangannya adalah yang terbaik bagi kita. Dan kita memiliki Bapa di surga yang senantiasa mengasihi, melindungi, menyertai kita, dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian sharing saya hari ini. Semoga kasih, perlindungan, pertolongan, dan penyertaan yang berasal dari Allah Bapa selalu beserta kita semua. Amin.